Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, setiap benda yang ada di muka bumi ini, khususnya yang dirakit dan diproduksi oleh manusia, pasti ada tujuan, ada manfaat dan fungsinya. Mikrofon seperti ini misalnya sebagai pengeras suara, mimbar untuk tempat penceramah, mubalik berceramah, lampu untuk penerangan. Jadi semua benda yang dirakit atau yang diproduksi manusia, walaupun pada hakikatnya semua bahannya ciptaan Allah, itu dibuat, diproduksi secara massal dan pasti ada fungsinya, ada manfaatnya. Dan kita membelinya pun dengan satu tujuan yang jelas. Membeli mikrofon ya tentu saja untuk pengeras suara, membeli lampu untuk penerangan, dan seterusnya. Namun satu pertanyaan mendasar bagi manusia adalah, lah kita ini hadir di bumi ini untuk apa? Jadi apa? Fungsinya apa? Di banyak medsos, banyak gambar di beredar, kalau sekedar bekerja saja, ya kerbo juga bekerja. Kalau berkeluarga misalnya, ya makhluk lain, hewan itu juga maksudnya beranak pinak, bereproduksi, menurunkan keturunan. Tentu kita bertanya, dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan mendasar, dan semua manusia, tidak hanya muslim tapi juga masyarakat lain di belahan dunia yang lain. Apa fungsinya? Nah, tentu tubuh kita ini ada fungsinya masing-masing. Mata, organ yang dalam, organ luar, semua ada fungsinya. Seperti halnya ponsel seperti ini, ya, layar dengan isinya ada baterai dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini hardware, softwarenya jelas. Kalau seperti ini Android. Nanti ada lagi ponsel iOS misalnya. Nanti komputer ada yang pakai Windows dan segala macam. Ada yang pakai Linux dan segala macam. Jadi benda seperti ini, artefak seperti ini buatan manusia diproduksi massal sebagai hardware. Kemudian diinstal software, ya, perangkat lunak supaya bisa digunakan, ada fungsinya. Diinstal aplikasi tertentu, misalnya ada WhatsApp, ada apa lagi misalnya, browser untuk YouTube dan segala macam. Ya, diinstal aplikasi supaya bisa diaplikasikan. Nah, pertanyaannya, jika tubuh manusia ini hardware, ya, perangkat keras, apa softwarenya? Saya mendapat inspirasi dari seseorang yang insya Allah soleh, ya. Beliau dosen di Institut Pertanian Bogor, luar biasa, guru besar pertanian,
namun beliau punya pemikiran hikmah yang luar biasa. Beliau mengatakan dalam satu forum, dalam sebuah majelis, kalau manusia ini hardware, tentu kita butuh software. Dan software itu kita aplikasikan di kehidupan kita. Tanpa software itu, manusia hanya jasad, hanya tubuh seperti hewan saja. Makan, minum, tidur, dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan, namanya Pak Kudang, beliau guru besar di IPB, suatu saat pernah berkunjung di Surabaya, kami ikut forumnya. Beliau mengatakan, softwarenya manusia ini tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Kita tentu tahu Al-Quran seperti apa. Nah, kemudian beliau menjelaskan, cara menginstalnya bagaimana? Tidak ada cara lain, cara menginstal Al-Quran di dalam kita, tubuh kita, dalam pikiran kita, dan kemudian kita aplikasikan. Kan ada aplikasinya. Kalau tidak, diinstal saja tidak dipakai. Ya, seperti kita punya ponsel, sudah diinstal, tidak diaplikasikan. Ada aplikasinya tapi tidak kita gunakan. Mubazir. Nah, beliau memberi pesan dalam sebuah forum, cara menginstal Al-Quran pada manusia harus kembali kepada proses pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ada sebuah keterangan seorang sahabat yang cukup masyhur, artinya kurang lebih begini. Para sahabat Nabi mengatakan, kami tidak melewatkan satu ayat pun bersama Rasulullah, kecuali kami membacanya, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Luar biasa. Jadi mereka tidak melewatkan satu ayat pun, kecuali pertama membacanya. Tentu sebelum membaca pasti mendengar. Rasulullah pun juga diinstal melalui Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma yang dirahmati Allah, tentu agar instalasi Quran ini bisa diaplikasikan sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya dulu, prosesnya harus mengikuti seperti beliau dan sahabatnya. Yang pertama adalah membaca. Membaca, kalau kita dengar doa yang sering dilantunkan di masjid-masjid, wa atro Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Pas bagian ayat itu. Membacanya di ujung siang atau di ujung malam. Kalau di ujung malam berarti bisa sebelum subuh atau subuh. Di ujung siang berarti bisa juga sore. Sore menjelang maghrib atau setelah maghrib. Ujung atau pangkal. Nah, beberapa ulama menafsiri membaca yang afdal malam hari atau subuh hari. Di tengah-tengah itu boleh, sangat bagus. Ya. Kita perhatikan beberapa orang menggunakan ponselnya sambil menunggu antrian, sambil menunggu apa? Membaca Al-Quran. Disempat-sempatkan. Bahkan saya mempunyai teman sambil nyetir mobil, dia menghafal yang mudah dihafal, dibaca, gitu, dilantunkan. Kebetulan kami berdua boncengan atau dalam satu kendaraan, beliau minta tolong disimak bacaan saya, kan saya menghafal. Jadi saya suruh mendengarkan. Nah ini sambil mengisi waktu, tentu membaca. Nah kalau membaca saja tidak rutin atau bahkan jarang, tentu instalasinya bisa dipastikan tidak akan baik, ya. Apalagi aplikasinya. Tahapan yang kedua, setelah membaca, tidak cukup membaca, atau sebelum membaca kita belajar membaca. Malu sudah usia sekian. Kebetulan saya pernah membantu sebuah lembaga khusus Al-Quran. Di Sidoarjo ada, pusatnya di Surabaya. Namanya Geria Al-Quran. Nah ini khusus untuk belajar Al-Quran khusus dewasa. Khusus dewasa. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif lagi di Masjid Al-Falah Surabaya dan Ryan Darmo.
Itu kalau pagi, jam 6 pagi, setiap hari, itu full masjidnya. Kursus Al-Quran. Dan banyak yang lansia. Karena apa? Sama-sama lansia, sama-sama pensiunan, sama-sama dewasa. Nanti kalau sore atau malam, yang pekerja-pekerja. Nah ini khusus dewasa. Kalau anak-anak udah jangan ditanya, sore pasti ngaji. Disuruh orang tuanya, disuruh ibunya. Yang dewasa ini jangan sampai lepas membaca. Dan membaca, belajar membaca, harus ada gurunya. Belajar sendiri Pak. Nanti kan lihat YouTube ada tuh tutorial membaca, bacaan tajwid. Boleh saja, bagus saja. Tapi namanya menginstall ini harus ada installernya. Ada tokoh yang menginstall. Nah Rasulullah saja masih dipandu Jibril. Setiap Ramadan Nabi tadarus disimak Jibril. Karena turunnya Al-Quran ayatnya tidak berurutan seperti yang kita tahu sekarang. Tidak dari Al-Fatihah. Jadi turunnya tidak berurutan. Sehingga Nabi membacanya divalidasi oleh Jibril. Kemudian Rasul membacakan, disimak oleh sahabat dan sahabat kemudian menirukan. Menirukannya ini kemudian divalidasi oleh Rasul. Ada yang dicatat, Rasulullah juga memerintahkan untuk dicatat. Begitu seterusnya. Jadi belajar tetap harus ada guru dan belajar sebaiknya rutin. Ya minimal sepekan sekali. Kalau sebulan sekali sayangnya terlalu jarang, terlalu longgar. Apalagi yang tidak ada gurunya. Monggo bisa diatur di masjid kita ini, di tempat lain monggo, waktunya yang memungkinkan. Khusus dewasa, bapak-bapak, pensiunan, lansia, nah, remaja, pemuda, mahasiswa monggo. Kalau anak-anak pasti ada TPQ. Itu cara pertama, yaitu membaca atau belajar membaca, menginstall. Yang kedua, cara menginstallnya adalah menghafal. Jadi sahabat Rasul tadi, kami tidak melewatkan satu ayat pun bersama Rasul kecuali membaca, kemudian menghafalnya. Nah, memang turunnya ayat tidak banyak langsung seperti sekarang 30 juz. Ada 5 ayat, kadang 1 surat. Nah, itu didengar Nabi dari Jibril, dibaca Nabi, kemudian didengarkan sahabat, dibaca dan dihafalkan. Bapak-bapak yang setiap malam Jumat membaca Yasin, insya Allah hafal. Karena apa? Tiap malam Jumat dibaca. Ada yang tiap Jumat surat Al-Kahfi, lama-lama hafal. Karena tiap Jumat dibaca. Ada yang nenek-nenek kita, mbah kita, sepuh dulu, surat Waqiah, Al-Waqiah misalnya. Lama-lama hafal karena habis subuh baca itu. Dan seterusnya, Al-Mulk misalnya. Nah karena rutin dibaca, nah rutinnya ini yang menjadi tolak ukur kesabaran seorang muslim. Sehingga rutinnya itu menjadi bukti kesabaran seorang mukmin. Gak usah banyak, misalnya habis subuh 2 halaman. Konsisten aja setiap habis subuh. Habis itu mau kerja, mau apa, mau ini, mau bersih-bersih, monggo. Habis maghrib yang jadwal kerjanya sudah rutin, sudah jelas. Pulang jam 4 sore, jam 3 sore. Habis maghrib 2 halaman. Syukur-syukur bisa nambah. Rutin dulu, nanti pekan depan, bulan depan nambah lagi. Nah, lama-lama kan hafal, diulang-ulang. Nah, khusus menghafal juga ada guru yang memvalidasi hafalan kita. Apakah hafalan kita sudah betul? Kita waktunya nambah atau masih mengulang yang kemarin? Nah, tentu ada gurunya. Nah, nggak bisa kalau nggak ada guru. Dengan YouTube Pak, Mas, ya nggak bisa. YouTube nggak bisa memvalidasi. Gimana mengoreksi kita kalau YouTube? Sebagai penambah memori hafalan bagus, tapi kalau memvalidasi bacaan tentu YouTube tidak bisa. Harus ke guru, dan guru yang juga punya hafalan. Monggo dimusyawarahkan di masjid kita ini. Yang ketiga adalah cara menginstal Al-Quran pada diri kita adalah dengan memahaminya. Ustadz Bakhtiar Nasir menyampaikan bahwa kalau Anda mau mengambil mutiara, Anda harus menyelam di dasar laut. Ambil mutiaranya, Anda akan dapat mutiara. Kalau cuma di permukaan, yang nggak dapat mutiara. Mungkin ubur-ubur gitu. Sehingga kalau ingin mendapat mutiara dari Al-Quran, kita harus menyelaminya, mentadaburinya, menelaah. Dibaca,
pelan-pelan dihafalkan semampunya, karena memori manusia bisa berbeda. Ada yang satu hari satu ayat bisa hafal, ada yang satu hari 2 ayat, ada yang satu hari dia satu halaman langsung. Santri-santri waktu di pondok pesantren sehari satu halaman bisa. Nah kalau kita yang sudah bekerja, ya monggo diatur sehari satu ayat, misalnya dari juz 30 monggo. Nah kembali ke memahami, ini menyelami Al-Quran. Jadi kalau mau dapat mutiara harus menyelam. Nah, tentu harus ada guru juga, harus ada pengajar juga yang ahli memahami bahasa Al-Quran. Monggo diselenggarakan, kalau sudah ada alhamdulillah kajian tafsir Al-Quran. Diikuti saja. Ya, siapapun ustadznya ambil yang baik insya Allah. Yang berikutnya adalah cara menginstal Al-Quran adalah dengan mengamalkannya semampunya. Di surat Al-Ma'un misalnya disindir orang-orang yang tidak menganjurkan orang memberi makan. Alhamdulillah masjid kita ini ada Jumat berkah nasi, alhamdulillah. Ini bagian dari ya, mengamalkan Al-Quran. Satu ayat, karena sahabat Nabi juga nggak panjang-panjang. 5 ayat, 10 ayat dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan, diaplikasikan. Terakhir, cara menginstal Al-Quran pada diri kita adalah mengajarkannya semampu kita, sebisa kita. Karena kalau mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran hanya tugas mubalik, ustadz, kiai, tentu Islam hanya berkutat di situ-situ saja. Tentu dengan kapasitas kita masing-masing, misalnya di tempat kerja, di tempat kuliah, tempat usaha, mengajak orang sholat, itu sudah bagian dari mengajarkan Al-Quran, memberi pencerahan kepada orang yang mampu. Melalui medsos juga bisa, sehingga medsos kita isinya manfaat, bukan hanya ya, sampah dan hoax. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam upaya menginstal software hidup kita ini, menginstal operating system kita ini dengan Al-Quran ini, kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kekuatan untuk bersabar dan merutinkannya. Karena kata Nabi, amal yang disukai adalah yang rutin, namun walaupun sedikit. Karena rutinnya itu bukti kesabaran seorang mukmin. Aku lu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini ada fungsinya. Sebagaimana mikrofon ini berfungsi sebagaimana mestinya. Diproduksi massal sebagai pengeras suara, dipakai untuk pengeras suara. Jangan dipakai untuk memukulkan apa sebagai palu atau sebagai paku, kan tidak mungkin. Tubuh kita ada fungsinya, tentu fungsi ini kemudian dilengkapi dengan instalasi Al-Quran dan sebagaimana yang kami terangkan di depan tadi. Mudah-mudahan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang baik di dunia ini, insya Allah di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ummahatina wa li abaina wa li masyayikhina wa li asatidana wa li dzurriyyatina wa li azwajina wa li ikhwanina fi sabilillah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.